Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bisa melakukan asimetan 3.2 dengan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Sutoyo SPD MPD. Mengenai modul 3.2 ini berkenaan dengan aset, pendekatan melalui berbasis aset. Nah, dari modul 3.2 di situ ada aset apa saja teman-teman? Aset manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, politik, budaya dan agama, finansial. Berkenaan dengan aset-aset itu, Bapak, kami ingin minta bantuan Bapak untuk mengidentifikasi aset apa saja yang sudah dimiliki di SMA Negeri Satu Suko ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan aset itu kan kekayaan, ya. Aset itu kekayaan atau hal-hal yang berkaitan dengan ya memang itu tadi aset adalah kekuatan yang dimiliki oleh SMA Satu Suko. Itu adalah bisa yang berupa human resource kan gitu. Dan juga bisa dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia kan gitu. Sumber daya manusianya kalau di kita ini sudah bagus, hingga saya bisa menyatakan kalau di SMA Suko ini sumber daya alam manusianya ini kalau saya nilai itu 98% mungkin punya. Ini sudah dibuktikan dengan berbagai program kerja sekolah yang sudah tercapai dengan baik, bahkan melampaui target. Contoh adalah kami di sini 2 tahun 3 bulan itu menghasilkan prestasi 372. Hingga itu bukan jumlahnya kecil, itu sudah banyak. Saya pun sebelumnya adalah di SMA Pacet, belum di Siti Suko. Itu 6 tahun 2 bulan hanya 188. Di sini saya 2 tahun 3 bulan sudah 372. Ini sudah luar biasa. Ini kalau tidak sumber daya manusia yang hebat, sumber dayanya yang bagus, sulit baik guru, pegawai maupun murid dan juga komite dan orang tua siswa. Ini yang sumber daya manusia kan. Dan juga sumber daya yang ada itu termasuk hal-hal berupa kebendaan. Hingga lab semua di sini sudah berjalan dengan baik. Ada lab biologi, fisika dan kimia, ditambah dengan lab IT, ya. Lab IT sudah ada punya 4. Itu juga artinya ini adalah sudah semua alhamdulillah sudah standar. Kalau kita nilai sudah antara 85 sampai 90 ini, hingga ada perbaikan. Sehingga intinya sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya itu juga baik melalui BOS, baik yang dari BOPP dan dari orang tua siswa. Ini hingga ini tergambarkan kondisi sekolah yang seperti itu. Kalau sumber daya, kalau dalam arti pendanaan nggak mencapai atau tidak mencukupi, saya kira sulit untuk meraih juara, sulit untuk meraih prestasi. Ya, ini dukungan kuat dari sekolah, dari orang tua siswa, dari manajemen kami ya bersama dengan teman-teman yang lainnya adalah untuk optimalkan ini. Itu yang dikatakan sumber dana anja oke, sudah karena kita maksimalkan uang itu untuk sesuai dengan keperuntukannya. Sekali lagi, kami sebagai kepala sekolah mengelola keuangan sekolah itu sesuai dengan keperuntukannya, baik juknis yang dari BOS, juknis dari BOPP dan juga yang disepakati oleh komite untuk yang orang tua siswa. Ini sudah kalau kita diambil aja dari prestasi kan sudah kelihatan kan. Dari situ sudah bisa mengembang kemana-mana. Termasuk sekolahnya sekolah bergerak, sekolah juga ikut ujian. Kemudian jenengan juga termasuk di guru bergerak. Ini ada berapa? Ada 20 lah dengan PP 1 kan. Ini sudah tergambar dengan baik bahwa support dari sekolah, support dari pimpinan untuk siswa, untuk guru, untuk pegawai ini sudah luar biasa. Apalagi yang perlu ditanyakan? Mungkin dari sosial, Bapak. Oleh sosialnya kita tidak ada masalah. Nanti karena sumber daya bagus itu kalau kerja dengan orang pinter, orang yang ngerti itu lebih enak. Tadi diajak ngomong, disenggol aja sudah jalan, sudah paham, sudah ngerti, sudah dimengerti apa yang diinginkan oleh pimpinan. Itu tadi. Dari faktor luar mungkin Pak yang bisa Sosial. mendukung. Kalau sosial itu, Organisasi luar. semua kan sudah mendukung kita. Kita sekolah tua, sekolah lama, sehingga siapapun yang ke kita kan, contoh ya, ada TOEFL dari UNER, support itu juga perlu, dan ada program Cambridge
dari provinsi untuk kita. Nah, ini kan sudah kelihatan sekali kalau di pihak luar ini, dan kita juga welcome. Kita welcome untuk apa, intinya untuk anak-anak, untuk kita semua. Politiknya mungkin pengelolaan sekolah. Ini kalau politik itu untuk negara. Sekali lagi untuk politik untuk negara, sekolah tidak ada politik. Jangan terjebak pada hal-hal seperti itu. Saya nyatakan di sekolah tidak ada politik. Yang ada adalah edukasi politik, pendidikan politik, ya. Jadi bukan politik praktis. Kalau di sekolah itu adalah edukasinya. Jadi kalau politik praktis itu luar di sekolah. Karena kita juga di SMA, ini kan kadang-kadang kan mungkin ada alumni kita, ada orang luar yang kira-kira itu, atau wali murid itu yang ingin menjadi bupati, wali kota, ingin menjadi dewan, kan ada kan juga bisa masuk juga. Tapi di sini kita sebagai pimpinan harus paham, sekolah ini adalah nggak boleh politik, yang boleh adalah edukasi politik. Edukasi politik itu hanya teori-teori saja. Ya, itu kurang pas kalau di situ ada istilah budaya politik, kurang pas. Iya tuh. Tapi kalau cara regulasi yang kita ikuti aturan dari pemerintah, regulasi diikuti, di bawah kita sikapi. Artinya apa? Yang penting tidak ada masalah. Kaitannya dengan Aset budaya, kalau kita kan aset budaya kan pembiasaan kan, pembiasaan kita baik yang berupa keagamaan, baik itu yang Islam, yang biasanya itu, dan juga yang Kristen ada di Makarim, hingga ini pembiasaannya bagus. Yang satu untuk pembiasaan doa bersama istighosah untuk yang Islam, di jam yang sama, hari yang sama ada anak-anak yang ada di Geraha Makarim itu dengan gurunya dan teman-temannya yang agama Kristen untuk beribadah. Ini juga budaya bagus. Satu itu. Kemudian kedua adalah budaya kita ini kan saling menghargai dan menghormati. Di Suka itu kalau emang ada guru, ada pegawai yang kurang bagus lah menurut aturan, karena memang keterbatasan SDM, teman-teman kan nggak komentar. Itu luar biasa. Orang kalau dimarahi truk ini kadang-kadang kalau diomong itu kan kadang-kadang sakit ya. Tapi kalau dibiarkan itu ada dua kemungkinan, atau dia mungkin nggak ada, atau dia tidak paham. Ya, budaya kita seperti itu. Budaya kita adalah budaya sudah dewasanya sudah biasa. Pembiasaannya seperti itu, pembiasaan untuk kedewasaan, pembiasaan untuk menghargai sama teman, dan juga menghadirkan pimpinan, itu luar biasa kita. Misalnya ini kan ada kebudayaan. Apakah ini juga termasuk aspek budaya atau ini aspek fisik? Kalau saya katakan ini adalah miliknya orang, bukan dikatakan fisik miliknya orang kan ini. Jadi dikatakan budaya kalau memang ini itu memberikan nilai baik, budi dan daya. Hal-hal yang baik dalam kehidupan ini kan budaya. Ini kalau digunakan ya budaya, karena tadi kan kita tidak gunakan. Artinya apa? Di sini kan ada almari, di situ ada keris, ya, terus ada rangkanya. Tahu rangka ya? Rangka itu tempatnya, keris rumahnya. Itu kan harus klop. Antara rangka dengan kerisnya itu harus klop. Apa artinya? Kalau di dalam satu organisasi itu, antara pimpinan dengan yang dipimpin itu senafas, sevisi, ya bagus. Iya kan? Ya sama kan, akhirnya simetris. Tapi seumpama ini nggak ada, ininya ya jelek. Mungkin tak gunakan untuk prestasi itu nanti kita jajar semuanya, kita beli lembar yang banyak nanti ya. Hingga itu yang dikatakan budaya itu pembiasaan. Kita batasi di sekolah, sehingga artinya pembiasaan di sekolah seperti apa kan gitu ya. Budaya sekolah kita apa? Seperti isi puasa. Ya di pusat sini bukan yang sana ya, yang tiap Jumat itu ya. Intern ya Pak? Intern. Kemudian juga budaya kita itu kan, alhamdulillah di Suka ini cepat tanggap kalau ada murid kita yang kurang beruntung, hingga kita semuanya sikap, langsung kita ambil sikap supaya anak itu tidak sampai putus sekolah. Ini luar biasa ya. Langsung sekali lagi kalau SDM-nya bagus itu kerja banyak. Balik lagi, SDM-nya bagus kalau yang minat tidak bisa, jadi bumerang. Jadi bumerang. Iya, pinter ngomong, pinter bekerja seperti itu. Iya Pak, iya. Yang berkaitan dengan modal lingkungan bagaimana Pak? Lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, kalau kita sudah sangat bagus kok. Semua itu kan membentuk milieu sendiri kan, pembiasaan. Jika kalau di sini ada membudayakan tentang apa, mengarahkan orang, kemudian antar guru sudah bagus, saling membantu dalam segala hal, dia guru dengan murid, murid dengan murid, dan guru dengan orang tua siswa, ini kita budayakan.
Kita ada satu keluarga besar, SMA juga untuk apa? Menuju pada mutu lulusan yang bagus. Itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Ya wali murid, ya komite, ya pegawai, kita semua jadi satu. Kita itu holistik dalam sekolah, bukan dosen. Untuk lingkungan alam contoh seperti hutan sekolah, apa ini memberi manfaat, lalu hubungannya dengan cara belajar murid gitu. Di lingkungan kita, karena dulu kan kita kan adiliyah sampai sekarang, itu sangat membantu bagi saya. Bicara dari rindang, kemudian oksigennya juga bagus, digunakan untuk pembelajaran. Pembelajaran tidak harus di kelas, bisa di luar kelas, bisa di hutan sekolah, bisa di masjid, bisa di mana pun. Yang penting belajar. Belajar itu kan suatu upaya untuk mencari tahu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi lebih tahu. Itu kan belajar. Gitu. Suatu upaya seseorang, dan di sini ada interaksi antara guru dan murid dan sebagainya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi lebih tahu. Ini belajar gitu. Kelas dukur ya. Silakan. Jadi itu ya, jadi intinya itu disuka itu bagus, enak. Apalagi kan di sebelah jalan raya nih Pak, jadi bisa mengolah juga. Loh, iya itu, makanya kan kalau paling murid saya suruh masuk semua, nggak boleh di luar. Iya kan? Kalau di luar mengganggu lalu lintas. Kedua juga kita jaga keselamatannya. Nah, ketiga, ya kita kan satu keluarga loh, satu keluarga. Masa tiap bulan diminta sumbangan tapi dia tidak diminta kan begitu. Iya, kita entah dulu di SMA mana itu kan tidak boleh dulu, harus di luar sana. Tidak tahu SMA mana dulu ya, ada itu. Gitu. Semoga silakan. Sudah semua gitu. Kalau ini ada yang kurang pas, silakan. Sambut ya. Gini sekali lagi, ini kan untuk tugas untuk mengidentifikasi kan. Ini kan satu upaya bagaimana kita ini jeli. Di ikro membaca, dari kalau tanda-tanda dalam kehidupan. Tapi tidak semuanya pas loh. Tadi yang politik itu kan kita edukasi politik, bukan politik praktis kan begitu. Kita punya ilmunya, kita transfer kepada anak-anak. Tapi kan itu untuk nanti di luar kita supaya paham itu aja. Karena dimensi politik itu bagaimana ilmu yang pelajari bagaimana cara memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu politik. Ada dua indikator. Yang satu mempertahankan bagi yang sudah dapat, yang satu memperoleh agak gap. Misal bentuk kerjasama seperti pembagian pil kemarin Pak dengan dinas terkait. Oh itu kan bisa sosial. Gini ya dikatakan aset itu kan kalau menurut saya itu langsung berkaitan dengan kita, bisa fisik. Ya fisik nyata kan, bisa dilihat ada makarim, ada laptop itu yang aset. Kemudian juga SDM, sumber daya manusia kan itu. Ya anggap aja yang seperti di Puskesmas itu membantu kita dalam arti untuk KS, untuk peningkatan kesehatan. Tadi kan ada SDA dan SDM, sumber daya alam dan sumber daya human resource dan human natural ya, itu alamnya kan itu dikelola dengan baik, tergantung yang mengelola. Kalau yang mengelola bagus, kalau dimakan menjadi bagus, kalau chefnya itu kan gitu. Di sekolah ini semua bahan ada, semua bumbu masak ada, semua bumbu masak lah ya. Kita tinggal kita mencari mau masak yang apa sayur asam, bening, sop, lodeh dan sebagainya ada semua. Tinggal kita sebagai chef ini ngerti tak enggak? Gitu loh. Dibutuhkan satu kejelian, tidak bisa. Dibutuhkan juga kecermatan. Ya di kita kan. Itu kalau garapnya sejak dulu maksimal luar biasa itu ya. Sekali lagi ini sekolah milik kita. Halo, sekolah milik kita bukan miliknya siapa-siapa ya, siapapun boleh jadi apapun. Kalau saya kan begitu, memang dasar begitu ya. Saya mohon maaf sekali lagi, saya kan ngajak rukun, goib dan sebagainya. Foto tak? Itu bersama. Oh ya. Ono mana mari ngene, SMA ndi ngono ya. Oh, keriking ya. Ngono kata-kata Memaksimalkan potensi kita untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, paling tidak menjadi guru yang. Gini, yang saya sampaikan, tolong semua guru kan seperti GCP dan sebagainya. Itu kan bagaimana caranya guru ini inovatif, kreatif, produktif dan kolaboratif sehingga memberikan materi pada anak-anak.
jenengan mudah menyampaikan dengan berbagai model, anak-anak mudah menerima dengan apa yang jenengan sampaikan, anak-anak ulangan ujian nilainya bagus, yang penting bisa praktek dalam 2 hari. Itu aja tujuannya itu. Iya toh, sebagai cara. Kalau saya katakan, oh ini kan kudu gini. Ya ini salah satu pemerintah untuk menstimulus supaya menjadi kreatif. Tidak kayak Mbak dosen. Sekian ya Pak, matur suwun sangat atas waktunya. Terima kasih, kita tutup dulu ya Pak ya.